ternyata setelah ngejalanin ini makin besar perusahaan ya challenge-nya juga makin besar sih, bukan justru kayak wah makin enak gitu, revenue-nya makin banyak apa segala macam gitu tuh enggak, Problemnya karena juga tambah gede ya. iya kan targetnya juga makin besar, orang yang harus digaji timnya juga lebih banyak gitu, masalahnya udah lebih besar lagi gitu. Tapi aku selalu percaya kita tuh udah sampai di titik ini karena kita udah melewati semua yang apa yang kita lewatin, semua problem-problem kecil itu udah kita bisa solve dengan baik sampai akhirnya kita bisa ke sekarang gitu. Jadi kalau sekarang kita ada masalah, kita memang udah dipersiapkan untuk itu gitu. Hi guys, welcome to another episode of Story Talk. Hari ini we have somebody which I'm sure sudah nggak asing lagi, Hani dari Female Daily. So I am so happy to have you here today, dan especially hari ini kita akan discuss satu topik yang I'm sure bakal sangat meaningful juga buat teman-teman semua, and that is how to turn your dreams into reality. Nah, so without further ado, kita akan welcome Hi Hani. Hai So Dewi. good to have you here. Sorry banget ganggu di masa-masa pandemi. Nah dong, justru senang ngobrol-ngobrol ya. Udah lama nggak ngobrol-ngobrol. Biasanya ketemu di Iya Senayan banget City nih. ya. Exactly, udah lama banget kayaknya sih. Udah lama banget. Nah, jadi tuh Han, kita tuh we have this inspiration buat topik hari ini karena we saw that di dalam kadang beberapa videomu itu kayak banyak orang yang komentar misalkan, aduh ini barang mahal banget atau ini skincare mahal banget, mungkin ya harganya jauh di atas price range-nya mereka lah gitu, dan mereka tuh selalu bilang, maksudnya kayaknya, aduh gue kayaknya nggak mungkin deh bisa beli produk semahal gini gitu. So to me that's just a limiting belief kan, karena kalau kita bilang bisa atau kita bilang nggak bisa, ya itu both akan menjadi reality karena kita percaya itu bisa atau itu tidak bisa kan. Nah, jadi what's your thought on this? Kayak what do you think about this? Ya, biasanya banyak tuh di video-video aku sama Napa ya, kalau udah bahas skincare, terus komen-komennya tuh pasti kayak, wow, jiwa miskinku meronta gitu. Atau kayak, mana nih sobat miskin lainnya yang kayak gitu-gitu tuh banyak banget sih. Dan aku sedih sih ngeliat itu sebenarnya, sedih dan kesal juga ya. Karena menurutku perkataan-perkataan kayak gitu tuh sangat apa ya, meremehkan diri sendiri gitu nggak sih? Ya kan, dan yang serupa juga tuh kayak apalah aku remah-remah rempeyek kayak gitu. Itu tuh kayak memandang rendah diri sendiri banget sih. Dan aku ngeliatnya kalau lo aja memandang rendah diri lo sendiri, ya gimana orang juga akan memandang lo gitu kan. Jadinya kalau orang memandang rendah kita, terus kita jadi lebih toleransi gitu karena kita sendiri memandang rendah diri kita gitu. Padahal kan ya journey orang beda-beda ya, dan di situ juga aku ngeliat tuh people are comparing with one another gitu. Maksudnya kan banyak yang kalau di YouTube tuh yang ngeliat video aku anak-anak muda gitu ya, misalnya umur 20 gitu. Ya beda dong sama aku yang umur 40, secara karir juga udah pasti beda. Dan memang secara apa namanya, budget juga pasti beda kan? Bukannya 26, oh itu Nova ya gue bilang. Iya kan beda banget gitu. Terus jadi lo nggak bisa comparing your baru starting karir sama orang yang karirnya udah lebih mature gitu kan. Jadi aku ngeliatnya ya you're not poor, tapi you are right where you are. Maksudnya memang ada di tahap yang seperti itu, memang budgetnya masih segitu, memang sanggupnya beli produk yang segitu gitu. Jadinya jangan ngerasa miskin gitu. Padahal kan harusnya pas-pas aja lah pasti dengan budget dan dengan keinginan mau beli skincare gitu. Jadi itu sih yang aku sebel dan sedih gitu ya ngelihatnya. Mungkin memang bercanda sih, kayak bercanda-bercanda aja di awal, tapi kayak kadang-kadang semua sebutan itu kan suka masuk aja kan ke otak kita gitu, dan jadi ya udah jadi itu yang kita percaya gitu. Yes, betul.
Dan mungkin juga yang orang-orang mungkin nggak ngeh, yang setiap kali kita sering ngomong, yang even kadang bercanda atau apa, ternyata itu sering kita repeat, in our head. Kayak kata-kata kalimat itu, it's even the same kalimat itu biasanya kita repeat lagi di otak kita, dan itu menjadi kayak hipnotisin otak kita sendiri kan, kayak brainwash sendiri kan. Jadi kayaknya kalau misalnya selalu kata-katanya adalah, aduh gue mana mungkin bisa sih, itu kan jadi diulang terus tuh, ntar giliran mau ngapa-ngapain, aduh gue mana mungkin bisa sih, kayak it's the same sentence, even the same exact words gitu kan. Dan itu menjadi apa ya, jadi kenyataannya gitu. Jadi apa-apa, oh gue nggak bisa, because we keep telling ourselves that, padahal belum tentu, it's not true gitu, maksudnya itu belum tentu bisa seperti itu gitu. Nah, terus I saw in one of your blog posts, you wrote about being a dreamer, and then also juga tentang bagaimana how you visualize and how you manifest your dreams. Nah, what motivates you, atau apa sih the things that you do or that keeps you going lah untuk untuk achieve dream ini nih gitu. Apa ya, kalau aku tuh ngerasanya memang hidup itu kan harus diperjuangkan gitu kan ya, untuk jadi lebih baik gitu nggak sih? Pengennya pasti kan upgrade terus ya dalam semua hal, ya nggak sih? Misalnya dalam hal traveling, pertama mungkin travel lebih deket-deket dulu gitu, tapi kan lama-lama pasti mau ke negara lain yang lebih jauh, yang lebih unik dan lain-lain gitu. Terus juga sama kayak misalnya sekolah anak gitu, tadinya anaknya sekolah di mana, pengen bisa yang lebih bagus lagi kayak gitu. Jadi aku punya mimpi karena memang aku pengen hidup tuh bisa jadi lebih baik gitu, bisa lebih menyenangkan, lebih banyak pengalaman, terus juga pastinya dengan kitanya juga berdaya kan, pasti kita juga jadi lebih bermanfaat gitu loh buat orang-orang lain. Jadi pertama tuh aku kenapa, ya udah aku tuh bukan tipe orang yang go with the flow gitu, karena aku nggak bisa, aku harus punya tujuan gitu. Dan dengan aku punya tujuan tuh, aku jadi tahu kan tujuannya kemana. Oh berarti kalau 5 tahun lagi pengen ini, berarti dalam 1-2 tahun harus ini dong. Jadi goalnya tuh bisa di breakdown gitu loh. Oh berarti dalam 1 tahunnya gue harus bisa mencapai ini. Terus bisa di breakdown lagi kayak per bulannya. Misalnya kalau soal nabung gitu ya, pengen punya 100 juta misalnya dalam 5 tahun gitu, ya kan bisa di breakdown kan, kayak berarti per tahunnya berapa ya, terus berarti per bulannya berapa, berarti dari gaji gue yang segini bisa nyisihin berapa, kayak gitu sih. Jadi hidupnya tuh hari-harinya tuh bisa lebih terarah gitu, karena tahu tujuannya tuh mau kemana gitu. Terus apa namanya ya, dengan kita punya tujuan itu jadi banyak banget sih manfaatnya kalau menurut aku ya. Kayak misalnya tujuannya apa ya? Tujuannya pengen, ya misalnya tadi ya pengen traveling gitu kan. Jadi udah bisa di breakdown per bulannya tuh seperti apa gitu. Dan jadi kita tuh bisa always improving ourselves. Misalnya, oh ya kalau mau jalan-jalan kan berarti bisa jalan-jalan ke luar negeri berarti harus bisa bahasa Inggris misalnya gitu. Nah itu juga jadi memacu gue jadi belajar bahasa Inggris misalnya. Jadi improvementnya tuh bukan cuma di satu hal aja, tapi tuh banyak banget gitu. Terus ya gitu deh, apa namanya, aku sih senang aja gitu ya bangun tidur terus having something to look forward to, jadi tahu mesti ngapain, hidupnya tuh kayak lebih efisien gitu loh, karena seharinya udah terjadwal semuanya, udah tahu goalnya apa, dan kalau dievaluasi ke belakang tuh kayak ngerasa it's not the time wasted gitu, karena semuanya memang dikerjakan semaksimal mungkin untuk tujuan yang memang lebih baik. Tapi do you have like life mission atau purpose gitu, ada gak kan? Mission atau purpose ya pasti ada ya. Kalau aku tuh sekarang ini sebenarnya tuh pengen banget mengempower anak-anak muda, khususnya perempuan ya, untuk bisa berani bermimpi gitu, untuk nggak punya mental miskin itu gitu, untuk selalu mau berusaha untuk jadi lebih baik, untuk lebih produktif dan lain-lain gitu, buat dirinya sendiri, buat keluarganya, buat ya Indonesia juga gitu ujung-ujungnya kan. Karena aku percaya kalau satu perempuan udah feeling empowered gitu tuh kayak the whole country benefits gitu. Nah makanya itu yang dilakukan sehari-hari, misalnya kayak
ya lewat Female Daily kan kita empowering perempuan juga ya in a way lewat beauty gitu. Tapi kan kalau orangnya positif dia tuh bisa ngelihat bahwa oh iya nih dia bisa beli barang-barang skincare, bisa beli skin Dewi gitu. Itu itu ya karena karirnya bagus ya karena dia apa namanya ya karirnya bagus, performance-nya bagus, dia serius, disiplin apa segala macam dan itu empowering orang-orang untuk akhirnya juga mau maju gitu. Jadi kalau dilihat dari komen-komennya memang ada komen si sobat miskin itu, tapi banyak juga gitu yang komen kayak wah ini tuh jadi bikin aku semangat banget gitu untuk bisa bisa belanja ke Sephora tanpa harus lihat harga misalnya kayak gitu. Jadi oh ternyata bisa memacu ini ya, menginspirasi orang juga gitu lewat beauty. Terus di Female Daily Network kan kita juga ada Mommy's Daily yang lebih untuk helping mommies navigating career and motherhood dan semuanya itu kan juga empowering perempuan kan. Terus kita juga yang paling baru tuh ada Girls Beyond, which is lebih untuk Gen Z dan itu lebih ngebahas tentang karir, tentang personal development, relationship, financial yang kayak gitu-gitu. Jadi karena memang tujuannya misinya tuh itu, jadi makanya apa yang dikerjakan pun relate-nya ke seputar empowering perempuan. Wow, luar biasa. Dan ternyata kalau kita udah punya misi kayak gitu dan we can make money through that mission, ya itu menyenangkan banget sih karena your personal goal and your professional goal is aligned. Yes. Nah, di saat when you want, kan jadi kan awal mulanya it was just a dream, kayak oh I have this mission nih, aku mau ngerjakan ini. Terus how do you turn that into gimana jadiin kenyataan gitu? Kan banyak orang yang cuman aku mau gini, and then that's it, nothing happens gitu kan. Nah, kalau tuh Han, you can turn, maksudnya kalau kita mau lihat look back on all the things that you've done itu kan bener-bener amazing banget ya. Dari kalau dengar ceritanya, I've heard your story juga kan dari awalnya gimana mulai Female Daily, gimana all the things that you did sampai akhirnya tadi sampai ada Mommy's Daily, ada apa tadi Girls Beyond dan segala macam, dan sekarang mulai lagi yang retail. I mean you've done so much. How do you do it all? Gimana sih cara manifestasiinnya? Mana ya? Itu memang banyak, tapi kan itu bertahap ya maksudnya. It's not something that's instant kayak Female Daily sendiri itu udah dibuat dari awalnya banget itu kan 2005 gitu sampai akhirnya bisa jadi sebuah perusahaan yang di handle secara profesional itu di tahun 2010 gitu. Jadi memang semua itu bertahap sih. Dan kalau buat aku emang kalau yang namanya mimpi itu berarti kan sesuatu yang besar, sesuatu yang jangka panjang gitu kan. Memang nggak bisa tercapai dalam 1-2 tahun gitu. Kalau itu kayaknya namanya goal gitu, bukan mimpi. Nah, makanya di awal tuh jadi aku udah tahu bahwa it's gonna take process, it's gonna take time, energy, blood, sweat, and tears. Jadi ngejalaninnya tuh apa namanya ya bisa jadi lebih sabar sih, karena yang penting kita juga harus enjoy prosesnya kan. Terus juga yang penting lagi ya kadang-kadang yang namanya bisnis pasti ups and downs, tapi at least kalau kita ngelihat setahun itu tuh grafiknya naik lah gitu, walaupun mungkin ada di bulan-bulan tertentu yang turun. Jadi itu tuh oke. Maksudnya itu tuh nggak apa-apa gitu. Nah, aku ngelihatnya kalau kita bermimpi gitu ya emang harus detil gitu loh mimpinya. Kayak misalnya, aduh pengen banget ya punya rumah besar gitu, ada kolam renang itu seru banget ya gitu. Kadang-kadang orang cuma berhenti di ngayal kayak gitu aja gitu. Nggak ada lebih detil lagi gitu. Kalau aku ngeliatnya itu namanya mimpi. Nah, kalau kita memang serius dengan mimpi itu, kita tuh akan bikin itu tuh jadi sebuah misi gitu, kayak visi hidup gitu loh. Visi hidupnya tuh kayak iya memang mau punya rumah besar yang ada kolam renangnya. Tapi biasanya kalau kita punya visi tuh kita ada kayak apa ya, ada emotional attachment-nya juga ke visi itu. Kayak misalnya gini, ya gue tuh pengen banget punya rumah besar karena gue kan orangnya family oriented banget gitu. Gue senang banget ngumpul-ngumpul sama keluarga, pengen banget barbecue tiap minggu, yang kayak gitu ngundang temen-temen apa segala macam di rumah, biar anak-anak juga bisa ngajak temen-temennya, yang kayak gitu-gitu. Terus juga ada
oh kalau gue bisa beli rumah sebagus itu, berarti kan karir gue juga pasti udah bagus, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi it trickles down to so many aspects of life. Dan apa namanya ya, karena ada emosinya itu tuh jadi lebih lebih apa ya, kayak lebih penting jadinya gitu kan buat kita gitu, karena ternyata itu bukan cuma buat kita aja yang menikmati tapi juga orang-orang lain gitu. Jadi kayaknya balik ke purpose tadi sih, it's not just about kayak kita tuh maunya apa, tapi itu tuh bisa berimpact apa sih ke orang-orang di sekitar kita. Biasanya visi tuh gitu. Jadi kayak emang detail, terus ada purpose-nya dan ada ya emotional ininya, apa namanya? Ya with a dash of emotion gitulah, nggak yang kalau kita bayangin rumah besar kan kayak cuma gedung, rumah mewah yang kayak bentuk fisiknya aja gitu loh, tapi tidak ada apa namanya, pentingnya tuh kenapa buat kita. Nah dari situ baru akhirnya kan kita bisa, oh ya rumah tuh kira-kira umur berapa ya, terus kita harus tahu juga kalau rumah gede maunya tuh di daerah mana gitu kan. Itu kira-kira harganya berapa sih gitu. Jadi emang udah lebih kebayang aja gitu loh harganya, walaupun kita juga nggak bisa, we cannot afford it yet gitu, tapi at least kita tahu oh harganya 5M misalnya kalau di sini. Oh kalau rumah 5M tuh berarti down payment-nya berapa ya? Terus kayak dari down payment itu terus ada kayak pilihan apa aja sih, oh ada bisa KPR, kayak gini, oh per bulannya tuh KPR-nya misalnya 5 juta atau berapa, oh berarti gaji gue harus 20 juta nih buat gue bisa KPR. Jadi kayak emang bener-bener ketika kita punya visi tuh kita harus duduk dan diinin semua goal-goalnya satu-satu gitu, terus ditulis kayak oh berarti gue harus gaji segini by ini. Dan itu kan nanti kelihatan lagi, oh gaji gue masih belum masih setengahnya nih. Jadi kita bisa kayak oke, coba ngobrol sama HR gitu, gimana nih di sini kalau karirnya bisa di-accelerate misalnya, waduh I need to do to improve myself supaya gue bisa dipromot misalnya, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak kita lebih aktif, lebih proaktif gitu loh ke semua yang terjadi. Maksudnya di keseharian kita, bukan cuma reaktif nungguin ini aja, nungguin ada apa namanya, misalnya ada pengumuman dari HR atau apa yang kayak gitu-gitu. Seru sih, ya kan? Jadi kayak wow banyak sekali yang bisa dikerjain. Tapi biasanya memang orang tuh udah give up duluan gitu loh di bagian goal settingnya, ya kan? Dreamnya oke, visionnya oke, udah tahu. Tapi giliran harus di breakdown ke goalnya itu udah mulai mengerikan gitu. Kalau ternyata banyak banget nih yang harus dikerjain gitu untuk bisa mencapai ke situ. Dan buat beberapa orang ternyata visionnya itu mungkin nggak terlalu penting buat dia akhirnya ternyata gitu ya, sampai dia nggak sanggup juga untuk ngejalanin semua goal-goal kecil yang harus dia capai itu. Oke. Nah, what about buat itu orang-orang yang seperti itu? Mungkin setelah tadi ya di breakdown, mau beli rumah 5M harus DP 1M. 1M berarti harus punya gaji sekian, kalau KPR sekian. Waduh gitu, ternyata sekarang aja gaji baru berapa nih, ini harus naik 4 kali lipat, 5 kali lipat lagi misalkan kayak gitu. Mulai kan limiting belief kick in, aduh gue mana mungkin bisa gitu kan. Do you have any tips untuk mengcounter kayak udah mulai ada pikiran-pikiran negatifnya, aduh mana mungkin bisa sih, kayak semacam kayak gitu. Like how do you do it? Pernah gak sih lu ngalamin kayak begitu? Mungkin kalau gue kayaknya yang gue setting itu cukup realistis, maksudnya bukan yang bombastis banget gitu dari sisi timing dan lain-lainnya tuh realistis gitu. Kayak misalnya dulu waktu awal-awal mulai Female Daily sering banget ngayal-ngayal kayak pengen punya gedung sendiri ya gitu. Enak banget nih kalau kita punya gedung sendiri, ada community center, ada coffee shop dan lain-lain gitu. Nah, ya sampai sekarang juga belum kelihatan gitu hilalnya si gedung ini. Cuma di perjalanannya Coming soon. Amin. Cuma di perjalanannya itu, maksudnya kita mengarah ke sana gitu, ngerti nggak sih? Kayak we're closer now than when we started this gitu. Ya walaupun tetap masih lama gitu nantinya. Cuma ya gue tuh realistis gitu, nggak yang pokoknya dia harus punya gedung dalam 5 tahun gitu. Just ya nggak mungkin lah kayak gitu gitu. Gue fleksibel banget untuk kapan itu bisa terjadi, karena yang penting buat gue adalah tiap
tahun kita making progress gitu. At least kan dari yang dulu mulainya cuma kayak 3x2 ruangannya gitu ya, ruangan kantor. Sekarang tuh kantornya udah jauh lebih besar, udah di tendean gitu ya, mendekat ke SCBD, terus udah di gedung itu juga kita udah satu lantai sendiri gitu. Jadi kayak udah lebih deket lah gitu. Harus realistis sih, karena kalau nggak realistis gitu, maksudnya kayak pengen punya duit 5M ya harus berapa tahun gitu kan, nggak mungkin kayak, apalagi kalau buat yang junior gitu ya, baru starting career, ya nggak mungkin juga tahun depan gitu kan, unless dapat lotre atau di kasino atau apa gitu. Jadi harus realistis, karena kalau enggak ya bakalan ngerasa nggak tercapai, kayak aduh nggak mungkin deh gitu. Terus ya harus itu sih, goalnya itu harus penting banget sih, si visionnya itu harus pentingnya ya bukan buat lo sendiri tapi juga buat orang lain. Kalau ternyata pas dijalanin kita nggak sanggup, ya berarti mungkin vision itu nggak penting-penting banget buat lo, harus cari vision Karena lain. it's not a must ya. Iya. If it's a must, pasti kita akan cari jalan. Iya, benar. Kan ada tuh hal-hal yang pokoknya gue nggak mau nanti pergi dari dunia ini tanpa udah harus melakukan ABCD gitu. Nah, kalau kayak gitu pasti you do anything gitu untuk bisa. Wow. Okay, one last question. Pernah gak ada momen-momen di mana yang mungkin things are tough, terus kayaknya aduh nih gak tau nih harus gimana nih gitu, and then how did you overcome it? Okay. Atau lebih spesifiknya beliefs apa yang bantu lo tuh bisa overcome it? Okay. Kalau itu di awal tuh udah ini ya, kayak udah come to terms with all the ups and downs gitu. Jadi udah okay, let's do this. Ini nggak akan smooth aja, pasti akan ada problem dan lain-lain, and that's okay. That's just part of the process gitu. Dan itu pasti membuat kita juga jadi lebih siap gitu kan menghadapi sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Kayak misalnya ternyata setelah ngejalanin ini makin besar perusahaan ya, challenge-nya juga makin besar sih, bukan justru kayak wah makin enak gitu, revenue-nya makin banyak apa segala macam gitu tuh enggak. Problemnya juga tambah gede ya. Iya kan, targetnya juga makin besar, orang yang harus digaji timnya juga lebih banyak gitu, masalahnya udah lebih besar lagi gitu. Tapi aku selalu percaya kita tuh udah sampai di titik ini karena kita udah melewati semua yang kita lewatin, semua problem-problem kecil itu udah kita bisa solve dengan baik sampai akhirnya kita bisa ke sekarang gitu. Jadi kalau sekarang kita ada masalah, kita memang udah dipersiapkan untuk itu gitu, dan harusnya bisa melewati semua itu dengan baik gitu. Udah lulus ujian lah gitu. Habis itu jalan lagi mulus, beberapa saat pasti akan ada kendala lagi. Jadi harus emang expect the unexpected gitu kali ya. Terus ya paling kayak harus banyak-banyak ngobrol ya, kalau misalnya aku entrepreneur gitu, ngobrol sesama entrepreneur lain, dan kalau bisa yang memang bisnisnya jauh lebih besar juga gitu, supaya dengar cerita-cerita mereka, tahu bahwa ya memang mereka juga sampai sekarang pun masih mengalami challenge itu gitu. Jadi kayak nggak ngerasa sendiri gitu, ngerasa oh ya udah itu sesuatu yang normal. Jadi is there one belief that you always stand by? Ada sih. Jadi kalau misalnya kalau di Islam gitu ya, aku percaya di agama lain juga seperti ini. Ada kayak salah satu ayat gitu yang intinya tuh bilang kayak kamu tuh diciptakan untuk jadi besar gitu, kayak jadi bermanfaat gitu loh buat semua orang gitu. Nah itu sih yang aku pegang banget gitu, bahwa jangan sampai kita udah dilahirkan dan kita justru malah mengecewakan orang yang bukan orang maksudnya mengecewakan yang mencipta kita gitu. Dan kalau kitanya sendiri ngeremehin diri sendiri, kita juga ngeremehin Tuhan kita gitu loh, berarti padahal kan He didn't create us for nothing gitu. Itu sih salah satu yang aku percaya banget, bahwa ya memang kita hidup itu harus bisa bermanfaat, harus bisa bermimpi besar, harus bisa punya dampak positif juga ke orang-orang di sekitar. I love it. Wow, thank you so much Hani buat sharingnya hari ini. Thank Short you. but sweet tapi banyak bobotnya.
Jadi kalau aku boleh recap lagi ya dari awal, pertama, for you to achieve your dreams, harus ada namanya clarity. Jadi banyak banget tuh orang yang aku mau rumah besar, tapi hanya sampai rumah besar doang, tapi nggak clear. Rumah besarnya kayak gimana? Oh, ada kolam renang, berapa kali berapa, di daerah mana, berapa kamar, harganya berapa, itu udah harus, you have to be very very clear. Itu pertama. Terus kedua adalah why do you want this thing, kayak rumah besar tadi misalkan, kenapa harus ada kenapa harus ada swimming pool gitu. Oh, karena aku punya keluarga besar, dari rumah besar ini aku jadi bisa hosting party, bisa bisa ngumpul bareng keluarga, bisa barbecue bareng. Jadi harus ada emotional attachment. I think itu penting banget sih. Jadi banyak orang tuh yang cuman ada dream tapi it's here. Tapi when you have abstract, but when you have emotional attachment, it's here in your heart. Jadi kayak ada feeling emotionalnya yang attached to it, yang itu yang bikin kita jadi kayak okay, we have to do this. Nah, yang ketiga selain emotional attachment pun juga tadi, selain it's something for us, itu juga harus ada impactnya buat orang lain. Like how does this impact orang lain? Gimana manfaatnya buat orang lain? Selain kita nikmatin, nih orang lain nikmatinnya gimana, karena itu akan lebih meaningful buat kita tentunya, supaya kita jadi kayak oke, kita harus kejar mimpi ini. Lalu selanjutnya, you have to know where you are. Dia harus jelaskan, oke, misalnya mau beli rumah ini 5M, sekarang gajinya berapa? Sekarang gajinya 5 juta. Oke, dari 5 juta gimana nyampainya 5M? Oke, 5M mungkin dalam waktu 5 tahun lagi. Oke, berarti Anda harus cari tahu ini DP-nya berapa. Oh, DP-nya harus 1M. 1M berarti cicilannya berapa? Berarti harus gajinya berapa? Nah, tadi juga bilang jangan cuman pasif doang. Ya, kok jauh ya. Tapi mungkin langsung take action, ngobrol sama HR. HR, sekarang gaji gue segini nih, gue pengen beli rumah 5 tahun lagi harganya segini. Gue juga kata HR. I love it though, maksudnya berarti kan kita taking proactive action kan, kayak gue harus grow apa, what skills do I need to learn. Mungkin ya kamu kamu bisa nih dapat gaji segini nih, tapi kamu harus punya posisi ini. Oke, posisi ini tuh harus ngapain sih? Harus ada skill ini, dan where are you right now? Oh, kita belum punya skill ini, jadi kan kita tahu, oke, berarti gue harus belajar skill-skill ini dalam waktu sekian lama supaya bisa upgrade lah istilahnya ke posisi itu, supaya bisa mencapai gaji yang dibutuhkan untuk DP rumah itu misalkan. Terus jadi know your target, know where you are. Yang ketiga, know who you need to be. Jadi kayak harus growingnya bagaimana, itu kita harus jelas banget. Terus yang aku juga what I really really like what you said tadi adalah di saat kita bermimpi itu tuh harus detail, karena a lot of people itu kurang detail enough, jadi kita kayak nggak di breakdown juga. And you also said that make it into sizable bite size, smaller goal. Jadi jangan kayak 5M dapat duit dari mana 5M, kayak lo udah stress, udah give up duluan. Tapi when you chunk it down, oh ternyata dari gaji 5 juta cuma perlu naik sampai 10 juta, oh bisa lah gitu. Ternyata you can do it, ya mungkin nggak besok, tapi mungkin dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa di mappingin. And then yang paling penting adalah take proactive action. Terus dari segi bisnis juga, a lot of insights juga tadi di sharing adalah number one, expect the unexpected. Terus I really like when you share, tadi bilangnya kita sudah dipersiapkan dengan masalah-masalah yang sebelumnya kita udah bisa lewatin, makanya sekarang ada masalah besar pun, we are ready for this, karena kita udah ngelewatin nih yang sebelum-sebelumnya. I really like that quote. And yang terakhir adalah quote yang dari kamu bilang tadi, which is everyone is created to be something big, something yang useful. Jadi jangan sampai kita melewatkan hidup dengan disia-siakan begitu saja. Pas kita nanti looking back, aduh hidup gue ngapain aja ya, kok cuman gitu doang gitu. So I love all the things that you said. So thank you so much. Thank you. Ada last insights yang mau di sharing mungkin? Enggak sih, udah you already summarize really well. Paling aku nambahin satu aja, maksudnya jangan takut untuk punya vision dan break it down into all the goals. Walaupun kayaknya nggak kebayang ya bisa mencapai ke situ tuh kayak gimana, tapi percaya deh
selama kita udah punya goal itu, dan itu untuk sesuatu yang memang lebih baik buat kita dan orang-orang di sekitar kita, nanti akan banyak sekali tangan-tangan Tuhan yang membantu gitu. Nanti total kayak jalannya tuh terbuka aja gitu, kayak nyampe aja, nggak tahu gimana caranya, tapi ya that's how the universe works, I guess. Yes, aku setuju banget sama ini. If there's one thing juga yang mungkin, I think this is a very good closing pointnya ya. If there's one thing guys yang kalian harus selalu ingat adalah when you make a goal, make it be bigger than you. Jadi jangan cuman for me, you know, don't just make it about you, tapi make it about ini impactnya gimana ke semua orang, ini manfaatnya gimana buat semua orang, mungkin seorang sekitar kita, orang di dunia, atau orang dimanapun juga. Karena when it's bigger than you, tiba-tiba magic start to happen, tiba-tiba pintu terbuka, tiba-tiba ada orang yang mau bantu, ada ketemu ini, ketemu ono yang kita nggak tahu how-nya, kayak kita juga nggak kebayang ini gimana caranya, it's beyond us. Tapi when we have a dream that is way bigger than us, ya sisanya tinggal let universe do the rest ya. So thank you guys for watching episode Story Talk hari ini, and thank you so much Hani for sharing sessionnya hari ini, seru banget, I love it so much. So I'll catch you guys in the next episode and see you guys again. Bye.